Bali buat begini? Mau balik begitu. Bikin juga lo kalau duduk di depan itu kayak orang pendatang lo. Dari Jawa. Jadi balai itu adanya di luar Rumah ya? di luar rumah. Filosofinya kalau kita duduk di balai bisa ngeliat rumah, artinya kita bisa ngeliat kehidupan keluarga kita. Tapi di balai juga kita bisa ngeliat jalanan, artinya kita diingetin terus perjalanan kehidupan kita mau kemana. Dan di balai juga kita bisa ngeliat langit, artinya kita ingat terus sama yang kuasa. Itu termasukin, tadi kita nanya. Ini udah mulai. Udah mulai. Gitu. Udah mulai. Tak kaget sadain gitu. Jadi apa namanya? Filosofinya dapat banget ya. Oh gitu ya. Bali buat begini. Emang kita beda ya kalau bertambah ke orang apa ke budayawan gitu. Iya. Kalau kita juga sebenarnya seniman. Oh gitu. Ya kan kita musisi. Ya bedanya kita agak Gundala. Ya iya, itu kan cuma beda jalur doang. Apa karakter? Saya buka dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada 3 orang ya. Oh, yang satu kayak sariawan. Yang satu demam kamera dia. Bang Po, cangcingnya Babe. Malam ini aneh kedatangan tamu istimewa. Ya. Kalau dibilang istimewa pakai telur biasanya. Itu spesial. Kayak nasi goreng sama martabak. Pasti buat telur kan? Bawa. Dibawa-bawa terus ini. Ini kalau tempat belajarannya, inilah tempat belajarannya di YouTube. Ya. Dan dia ini juga channel YouTube-nya udah luar biasa. Namanya apa sih? Bakulet Semprulet. Bakulet Semprulet. Sudah. Ya, saya banyak belajar lah dari Bang. Siapa sih namanya Bang? Saya Ilo Bakulet dan dia Nama saya Sabur tapi panggil aja saya Sabur. Salver. Lucu juga ya dia. Dia berusaha lucu bang. Itu udah gue pikirin pas mau pari. Bang None, jadi aneh mau curhat bagaimana perjalanan kita nge-YouTube. Karena ini juga spesial juga nih Bang, buat Bang Ji. Karena minggu ini kita masuk 1000 subscriber, 44.000 jam tayang. Weh, Wih. Baik betul. jangan mas kasih koperan. Saya dapat gaya kopi. Jadi rasanya bagaimana gitu biar ini. Luar biasa lah pokoknya. Biasa di luar apa luar biasa ya? Dari luar. Nih, bini lu nonton nggak? Nonton dong. Nggak mungkin nonton kan bini lu Oh, soalnya gitu. ya. Biasa di luar ya kalau dia. Lu ada masalah emang bini lu biasa di luar. Tadi Abang Po cangcingnya Babe barusan Abang None, sekarang Neng Manis abang sayang. Karena nih pada Bang Ji udah siaran di CBB juga. Luar biasa. Melebarkan sayang. Jangan lupa dong dengerin CBB. CBB 105,4 105,4. AM FM. FM. Hari ini AM. Lu anggap remeh banget lu. Beda ya AM FM ya. Dirisinya. Oh iya iya. Stereo deh stereo. Ini radio 50 tahun udah umurnya. Waduh, udah tua banget. Tanggal 2 Juni kemarin ulang Beda 2 tahun sama teman saya. Saya manggil abang ngomongin. Saya manggil ngomong sama dia. Bang Ilo, Ya. jadi awalnya punya ide bikin channel YouTube tuh bagaimana? Jadi gini ya, awalnya tuh saya sama Sabur itu sebenarnya awalnya adalah kita ini berdua selalu menggurutui masa lalu, di mana enak banget ya kalau dulu kita masih zaman sekolah, masih zaman baru lulus sekolah udah ada YouTube, udah ada medsos sekarang ya. Dulu kan kita sering ngeband, sering main musik tuh, tapi nggak terekspos bang, karena memang saat itu media itu cuma TV kan dan radio. Nah, di era sekarang ini medsos ini bener-bener menjamur. Anak-anak sekarang jangankan main musik, ya kan dia sarapan aja dia upload ke medsos gitu. Nah kira itulah Jadi Bakulet Semprulet itu nama grup band.
nama grup sebenarnya itu ini nama YouTube channel ya. Kalau grup beda pernah ada. Kalau dulu namanya kita rada ini dah, rada jorok. Only 69 dulu nama band kita waktu masih muda, nih udah tua nih gitu ya. Aku masih muda. Lu aja udah tua. Buset. Ngeri amat itu nama ya. Yang ngerti mah ngeri, Bang. Iya. Jadi apa namanya, kita menggeluti masa lalu, saya bilang ya kita belum telat lah. Iya. Nggak ada kata terlambat bagi kita. Akhirnya ya intinya kita berterima kasih juga sama YouTube yang sudah menyediakan wadah kita untuk bisa berekspresi seperti halnya Balai Bang Gii. Jadi akhirnya kita bentuk YouTube channel, kita ajak teman-teman kita, salah satunya ada Merujang selaku gitaris, sama gitaris kita dari dulu kita konsep bertiga, sama Bung Erno yang ada sekarang sedang di belakang situ, kameramen dia editor kami ini. Dia akhirnya terbentuk dari 2019 September, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, masih konsisten. Bung Erno ini juga jangan salah, Apa? Raja Kere. Kalian ada mobil kere sama dia, Bang. Jadi gitu Bang. Dan memang kita ini sama-sama seniman loh Bang. Cuma saya bergerak di bidang musik, Abang mungkin lebih ke seni budaya Betawi Bang. Budaya itu kan ada budaya tari. Kalau misalnya musik itu alat musik, tapi di situ ada namanya budaya lisan juga. Yes. Jadi kita satu lah, budaya lisan, menyampaikan sesuatu Lewat lisan. lewat lisan. Tapi di situ kalau musik berarti ada musiknya. Terus mulanya tahun berapa tuh? 2019 Bang, kita akhir September 2019 tuh video pertama kita upload. Saat itu belum musik tuh, karena kita masih berdua, masih bertiga ya. Emang di belakang layar kita berdua. Main catur berarti lah. kita ngobrol kagak jelas aja tuh saat itu. Tapi ngobrol awal-awalnya itu ngobrol nggak jelas juga. Ngobrol nggak jelas. Kalau abang kan kalau nggak salah awal-awal ngobrol lebih nggak jelas lagi sendiri itu sendiri kan. Kita masih mending berdua ya. Itu masih ada timbalan ya. Iya. Tapi itu perjalanan ya Bang ya, perjalanan. Sampai akhirnya kita memang basic kita musik. Akhirnya kita ajak ke personil kita yang lama, alhamdulillah mau. Cuma malam ini karena berhalangan beliau nggak hadir. Udah berapa? Kapan selesainya halangannya? Halangannya ya kalau biasanya seminggu Bang. Ya tergantung pemborong ya, Bang. Kalau halangan biasanya seminggu. Keren tuh. Halangan apa itu? Lagi dapet. Dan memang kita sebenarnya agak-agak ini ya, maksudnya kalau Balai Bang Gii kan kita di rumah ini udah deg-degan nih, kita di Balai Bang Gii tuh bebas berekspresi kan nih. Bisa aja duduk aja ini takut salah ini. Mau begini takut gak sopan gitu. Kalau kita biasa mengusung dark comedy, Bang. Dark comedy tuh lebih ke apa ya? Kayak satir, dia sarkas, agak gelap lah pokoknya. Kalau kata kotor agak sering terlontar. Tapi sekarang udah insaf, alhamdulillah. Teman-teman saya aja belum. Kalau saya kan jaga-jaga. Nah, kalau pulang dari sini mesti ke dalam siri dulu. Sama Bang Leng kayak gitu. Jadi langsung ke konsep setelah berapa video itu baru konsep musik? Sekitar 6-7 video lah ya kita akhirnya mulai musik, ya itu juga perjalanan musiknya dari langsung main gitar langsung suara handphone, apa kayak lewat handphone, nah, akhirnya sampai ya sekarang kita udah ngerti lah cara-cara untuk recording yang benar, baik dan benar. Kan audio sama visual tuh kan, visualnya udah cakep sekarang, audionya keren, bagus bro, terus terang aja. Ini juga musiknya gila, dia nih jarang ngomong kadang. Karena dia posisinya di drum sih, mic-nya nggak nyampe. Mic itu cuma 2 kebetulan. Sama udah ngos-ngosan. Oh iya, kita ngusung ini Bang, alirannya itu kita agak familiar ya, popang, kita popang ya. Popang ya. Jadi pang tapi masih manis lah. Kalau popang itu manis. Kalau di Indonesia jenis-jenisnya kayak Superman is Dead, kayak Endang Sukamti, kalian kekinian mungkin apa? Dari mana? Masih nggak tahu kalau ditanya. Luar apa dalam nih? Ya luar dalam. Oh, beda harganya. Ya itu jadi kita mengusung band popang. Banyak orang yang bilang sih kenapa sih harus popang, kan penggemarnya jarang gitu. Ya karena kita dalam ber-YouTube mencoba jujur Bang. Kita dari dulu emang sukanya itulah yang kita tampilin kan. mau laku mau kagak bodo amat ya. Kita juga dulu selalu melihat band-band luar kayak Blink-182 itu, di luar Green Day, Sum 41, tuh kan tahu saya. Jadi memang agak kurang familiar ya kalau di YouTube sekarang kan
yang lebih, kalau untuk musik ya genre musik itu kan yang lebih ini akustikan ya kayak Felix, kayak yang lain-lain ya, Angga Chandra itu kan lebih akustik sama nyanyi yang enak didengar. Jadi begitu upload langsung 1000 apa gimana? Perjuangannya gimana? Wah, perjuangan kita. Dulu kita melakukan yang namanya ini ya, ekstrim banget kita dulu kan. Jadi kita nongkrong di pinggir jalan, depan rumah ada anak kecil lewat, kita ambil handphonenya bang, subscribe. Oh gitu ya. Jadi kita pakai sistem marketing brutal. Brutal kita lagi dulu. Oh pinjam handphone lu? Subscribe. Dia nggak ada kuota nih, bang saya nggak ada kuota. Buka tethering. Gila. Dulu kita melakukan brutal marketing bang. Yang paling brutal adalah Pak Lurah pernah kita. Pak Lurah aja, seorang lurah bang, kayak ketemuan saya ambil handphonenya. Mau ngapain PRT? Buka YouTube dong Pak Lurah. Saya subscribe. Cara-cara saya banget itu. Sama berarti. Karena gini, bro, yang gua rasain, lu ngerasain apa enggak? Gua nggak tahu lah nih. Yang jelas orang terdekat kita tuh nggak percaya, Yes. nah kurang support. Ya mungkin satu perubahan itu. Jadi gini, itu udah lumrah sih di budaya kita nih. Lu tenar dulu baru gua akuin. Nah, Jadi selama kita masih kayak gini ya mungkin ada sih sebagian yang ngerti YouTube itu perlu subscribe. Ada orang yang ngertinya cuma nonton doang. Ada yang keluarga mungkin ya subscribe dong, baru di subscribe gitu kan. Tapi itu memang masalah kita lah. Udah apa? Udah dari sononya kan kayak begitu ya. padahal subscribe-nya gratis ya. Nonton yang bayar. Kuotanya yang bayar. Ya, tapi sekarang sih alhamdulillah Bang Gilo ya, begitu materi yang saya sampaikan, cerita terus menyentuh hati ya, kadang-kadang udah banyak yang komen, ada yang telepon, ada yang begitu ketemu, Bang itu bagus banget ceritanya yang kemarin gitu kan. Ya walaupun belum ada iklannya nih, tapi dari channel saya ini udah ada banyak kelihatan kayak gitu. Kalau abang gimana nih? Jadi kalau menurut saya kalau terkait masalah itu ya, masalah kalau iklan itu kan prestis ya. Jadi sebenarnya tujuan awal kita apa sih? Sebenarnya kembali lagi ke tujuan awal dalam membentuk channel YouTube. Kalau dulu kita melakukan seperti yang dia bilang tadi, marketing brutal itu kan seperti abang juga dulu ada handphone teman diambil, itu kan bentuk ketidaktahuan kita. Tapi di situ saya lihat poinnya kita punya semangat bang. Walaupun setelah kesininya kita baru tahu, oh subscribe itu apa sih? Subscribe itu kan pelanggan ya. Nah pelanggan itu yang namanya kita punya warung, ada pelanggan, ya pelanggan itu benar-benar harus datang atas kemauan dia sendiri karena makanan di situ enak gitu. Dan jangan lupa, kita menjalankan itu suka. Nah iya. Abang kan Pak suka nih jalaninnya. Banget. Nggak ada beban, nggak ada apa. Jadi pure aja begitu Pak. Jadi seandainya ada ya itu dia tadi abang bilang, ada saudara atau orang terdekat kita gitu, misalkan dia, dan saya yakin mereka hanya nonton video-video awal kita doang bang. Sekarang mereka udah enak nontonnya. Feedbacknya belum. Nah setelah kita berjalan, akhirnya kita punya pangsa pasar gitu bang. Setelah kita mulai timbul di beranda orang, nah itu dengan sendirinya Balai Bang itu punya tuh pasti pangsa pasarnya ada. Dan tapi belum tentu juga anak-anak abang atau saudara-saudara abang, adik-adik, kakak-kakak itu belum tentu suka. Tapi justru orang-orang di luaran lah yang suka. Bisa jadi nggak suka, bisa juga tiap hari ketemu orangnya. Ya, ngapain juga. Bisa jadi kayak gitu kan. Enak amat gue ngeliatin lagi di handphone kan. Saya kadang-kadang gue ambil juga handphone anak gue nih, gue tonton dulu juga. Sama, semuanya kita sama, handphone anak, handphone ini udah sasarannya. Jangan kan yang anak, handphone temen lagi melek. Kata dia Bang. Ya sebenarnya ini juga berarti pesen ya buat teman-teman di rumah ya yang baru mulai channel YouTube gitu. Jadi biar tetap jaga semangat, memang tunjukkan prestasi dulu, baru orang yang terdekat itu pasti support lah. Itu sebetulnya tantangan buat kita. Beda sama orang yang satu etnis yang punya kelompok kuat gitu ya, kelompok kuat, dia pasti begitu dia buka usaha, bro gue buka usaha nih, dia langsung kirim kembang itu berjejer. Untuk support ya, untuk support. Padahal kadang-kadang yang ngirim duit juga yang punya usaha nih, gue kirimin uangnya kirim bunga. Itu trik ya bang. Mereka
cuma ya inilah perjuangan kita. Jadi isinya Bakul Semprul itu lagu-lagu lah ya, apa namanya, cover lagu ya. sama kita sudah ada sekitar 12 lagu ya, 12 lebih itu lagu kita. Kita tetap ciptain lagu, jadi kita selang-seling lagu sendiri, ntar berapa lagu cover lagu sendiri, dan tapi ada di beberapa video tuh kita ada ngobrol ya tuh. Jadi habis lagu kita ngobrol, jadi tetap membuka inilah sama pemirsa ya, sama pelanggan ya. Konsumen. Dan, apa namanya? Karena basic kita emang suka ngobrol sih sama kayak abang. Arti gini, ada nggak sesuatu perasaan istimewa dari sebelum punya channel YouTube sama semudah punya channel YouTube? Kita berasa 20 tahun lebih muda, Bang. Karena hobi kita di situ tersalurkan, Bang. Hobi musik, kita hobi musik. Dan kita tuh hobinya ditonton orang, emang dari dulu namanya musisi pasti kan senangnya ditonton. Kalau saya sendiri pribadi dulu jalannya nunduk, sekarang agak dengak dikit. Ada yang mengenalin gitu. Bukan salah bantal. Hah? Bukan salah bantal. Bantal disalahin. Jadi itulah kok ada perasaan ini sesuatu yang disalurkan. Oh iya, Bang. Betul nggak? Karena pekerjaan yang apa? Sehari-hari kita itu menurut saya adalah pekerjaan yang sebenarnya kita dari kecil nggak mungkin. Dari kecil abang punya niat kerja di perusahaan yang sekarang abang nggak mungkin gitu. Ya. Bukan passion gitu. Dan mungkin Sobur dari TK ditanya, Sabur nanti kalau udah besar mau jadi apa? Dia mau kerja di rest area kilometer 9? Enggak, di pom bensin enggak. Nah, gue jadi supir waktu itu. Jadi supir. Kan, gue yakin lah kalau cita-cita anak orang dulu itu jadi apa? Pilot, Pilot kalau nggak dokter. astronot, ya kan? Nah, kalau kita memang dari pas SMP kita udah pengen banget jadi musisi saat itu. Nyaman gak duduk di balai Bang Ji? Adem. Banyak kayak inspirasi. Ada bantal ya? Kalau dia emang ini ambilin nih jadinya. Kalau saya mah nyaman banget sih. Inilah, Sangat adem, menginspirasi. Inspirasi banget. Ada suara gerincik air ya Bu. Makanya. Ada adem kalau di luar. Ini kalau dulu jadi lupa tagihan BRI ya? Padahal kalau orang Bang duduknya di sini kalau. Oh, aduh pantes ya. Jadi inget lagi. Dia sering juga di Satron nih. Kalau nggak gitu nggak semangat itu. Harus punya utang. Ya, intinya sih buat teman-teman di rumah juga, ya buat abang juga, buat saya juga nih ya. YouTube ini jadi sarana untuk kita menumpahkan, mengekspresikan diri kita. Mungkin kalau Bakulit mungkin sisi gelap dari kita, karena banyak orang juga yang melihat saya nih asli dengan diri beda gitu. Terus saya nggak lihat. Kalau saya lain dibilang sama no, tolong lutut kucing no. Habis itu tutup pintunya no. Iya malum lah, disetting di depan pintu. Abang lama melihara macan. Itu cucunya itu. Jadi saya lupa tuh ngomong apa. Jadi gini, iya betul gue lupa tadi. Gimana tadi? Gara-gara kucing. Sampai mana bisa lupa. Oh jadi gini. Sisi lain dari kehidupan. Jadi begitu saya bikin channel YouTube, saya suruh subscribe anak buah saya. Dia cuma bilang apa-apaan sih nak Pak? Bapak nih lain banget di sini. Nah, sama kayak di saya. kantor galak di sini ini banget. Gitu kan. Ya ini usaha lain kehidupan saya. Jadi ada jiwa seni yang harus dikeluarkan dalam kehidupan ini. Jadi kita kan bakalan meninggal, betul nggak? Iya. Iyalah. Bakalan meninggal. Masa gua udah meninggal, anak gua masih kagak menonton itu gua kan pasti kan. Itu namanya Cucu, kan? jejak digital. Tapi mudah-mudahan panjang lah umur kita. Amin. Panjang dan sehat Bang. Panjang sehat dan terus berkarya. Panjang. Saya juga menanggapi hal ini juga kalau melihat teman saya ini agak berbeda. Kalau di kehidupan nyata itu saya ngeliat dia kayak bapaknya. Kalau di channel itu kayak emaknya. Jadi saya kan di rumah jadi RT nih Bang. Kebetulan jadi RT ya. Iya. Nah, ini waktu pertama-tama saya bikin channel YouTube, itu warga saya bilang kok ada beberapa warga yang bilang, beda banget sih PRT. Ya sebenarnya itu sisi liar saya gitu dalam dan semua orang punya tuh Bang sisi itu Bang.
Dan saya juga ketika ngelihat abang pertama kali bikin channel itu sangat berbeda gitu, tapi karena saya juga sudah berkecimpung juga, saya nggak aneh di situ. Mungkin kalau orang-orang awam pasti, oh Bang Munir jadi begini, aslinya kan yang. Tapi abang nggak takut tuh, maksudnya sesuatu yang abang sudah bangun selama ini kayak karisma atau mungkin image luntur, nggak takut Bang? Jadi gini, saya sekarang ketemu orang justru lebih pada dia ngerti budaya Betawi gitu. Bang, dari channel abang nih saya tahu ada Sohibul Hikayat, itu yang paling berharga karena di channel itu Balai Bangji ini saya benar-benar pengen ngangkat nama Sohibul Hikayat gitu. Jadi mudah-mudahan dengan Sohibul Hikayat makin nonjol sisi kehidupan yang lebih perjuangan budaya. Karena Sohibul Hikayat ini budaya ya, dia budaya apa? Kesenian ya Bang, masuknya kesenian bukan? Senian kan? Ya kesenian itu seni budaya lisan. Betawi, dari Betawi. Budaya Sohibul Hikayat itu budaya Betawi asalnya dari Timur Tengah. Kalau di Jawa dalang lah. Ya. Kalau dalang kan dibantu sama wayang. Ya. Nah, ini dia cerita. Kalau wayang kan lebih dari India ya gitu. Nah, kalau pembawa cerita dulu jahit-jahit itu dari jam 8 sampai jam 5 pagi kayak tancap. Wah, itu bebusa mulutnya itu. Kopi habis berapa gelas itu? Jadi dia punya dua pilihan tuh, kalau misalnya orang yang agamanya baik, ketika dia ngawinin anak, dia pasti manggilnya Sohibul Hikayat. Karena di situ hiburan tapi mendidik. Tapi kalau yang Dari jam berapa Bang? Dari jam 5? jam 8 kayak tancap. Jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Oh, berarti dari habis Isya ketemu subuh. Dan di situ leluasa menggambarkan misalnya dan diceritakan dalam Sohibul Hikayat ada orang namanya Sobur, dipanggilnya Hamdan. Dia penabuh drum di Bakur Sempur. Ya, bentuk tubuhnya sama drum itu nggak beda jauh. Gitu. Jadi orang kan langsung kebayang. Wah, Drum begini. berimajinasi orang ya. Imajinasi. Oh, Sobur badannya jadi begini seorang Itu Sobur. hebatnya seorang jahit zaman dulu sih kayak gitu. Jadi kayak dream theater. Itu memang di teman masukin di tampirin. Dia apa namanya sih? Dia bicara, tapi kita yang mendengar tuh bisa berimajinasi. Langsung ngebayangin, oh Sobur tuh orangnya bulat. Iya kan, orangnya gede. Ganteng. Kalau ganteng tubuhnya ada. berotot. Jadi kalau dia bawain cerita itu kita seperti nonton Layar. film di dalam layar. Menceritakan tokoh-tokohnya ketika dia jalan gediblok gitu. Berarti secara delivery itu udah bagus juga. Pembawaannya harus Pembawaannya luar Menyampaikan biasa. materinya juga. Meluasa lah. dan gak sembarangan orang pastinya ya. Sembarangan orang dia punya apa namanya Kemampuan itu ya. kemampuan dan rasa dan dia baca buku tebal. Tapi itu ada pendidikan atau bakat alami tuh? Yang jelas guru besar kita itu Babe Ahmad Jahid, diturunin ke Babe Sofian Jahid. Babe Sofian Jahid inilah yang sudah mulai kampus-kampus kemana-mana itu bawain Sohibul Hikayat. Nah sekarang nurunin ada Babe Yahya, ada Fadi Baskara yang siaran di Dance Radio. Itulah yang bawain Sohibul Hikayat, dan mirisnya itu bagi kita orang Jakarta, Sohibul Hikayat itu masuk dalam 10 besar budaya yang tidak populer. 10 besar budaya yang tidak populer. Jadi kalau budaya itu adanya dari ujung Berung kita masih terima. Tapi kalau budaya adanya di ibu kota Jadi tergerus dia. tergerus sama budaya-budaya lain. Ya harapan kita sih mungkin ke depannya dengan hadirnya channel YouTube Balai Bangji bisa mengangkat kembali Itulah yang kita budaya. Mungkin masukan saya untuk Balai Bang Jiki next bisa collab sama Jiro apa K-pop mungkin. Jadi McDonald aja sama Ya. K-pop aja. Ini bro, mungkin bisa diceritakan kisah-kisah K-pop, tapi dibalut dalam bungkusan Sohibul Hikayat. Jadi mungkin di sini milenial bisa menerima mungkin bang. Iya. ya Ya. kan sejak yang saya jalan bawain sekarang ini kan Sohibul Hikayat milenial. Ya kalau zaman dulu orang apa namanya jumpang apa itu kalau orang nyari pakai babi ngepet itu apa namanya jumpang? Oh ini ya apa namanya ngepet numpang. Pesugihan ya, pesugihan. lupa jadi babi ngepet. Kalau di zaman era milenial itu bukan babi ngepet, jadi drone
jadi drone. Jadi dia drone terbang, itulah hikayat yang kita bawain. Teman saya punya drone tuh, Jangan. mana duitnya banyak. Bang Bulat Sembrullet pernah punya drone bang, mau syuting nyemplung kali dulu di ini kan di mana? Di Pamulang itu ya? Bambu apa? Pamulang. Iya. Tahu tuh. Nyemplung kali. Pilotnya nggak ada lisensi tuh. Baru beli. Nyemplung kali. Aduh. Jadi saya gini sih, terus terang aja lo Bang ya, ngelihat bakul seperti itu greget. Gregetnya apa? Bahwa sisi kehidupan musik dengan dibawakan secara sporty itu akan membangunkan semangat kita, dan yang paling penting adalah prosesnya. Kan nggak gampang belajar musik, nyatuin irama ya kan, drum sama ini sama suaranya ya gitu. Jadi satu lagu dulu lah. Main apa? Kita akapela. Masa akapela? Suara nggak ada yang bagus lagi. Harusnya lagi ngomong kita bawa gitar ya. Bawa gitar, Bang. Mana ada di sini? Mana habis makan nasi uduk bawa jengkol. Terabang kebauan. Jadi kalau kita bicara apa, kalau abang kan budayanya budaya Betawi ya. Kalau kita kan seninya musik. Nah, kebetulan kalau kita kan punk pop itu kiblatnya dari Amerika ya. Cuma yang di sini kita menyampaikan pesan ke penonton. Kalau punk itu kan lebih ke apa adanya bang. Jadi apa yang kita rasakan langsung kita omongin. Kalau punk tuh, dan biasanya kita berbicara mengenai situasi yang ada saat ini di lagu-lagunya itu, karena lagu-lagu ciptaan kita sendiri itu rata-rata menceritakan kehidupan sekarang. Jadi yang percintaan tuh nggak terlalu, seandainya ada lagu cinta itu kemasannya beda gitu. Nah, itu bukan dari kita berdua. Dan satu lagi. Dan kita juga lagi ngelawan arus sebenarnya bang dalam dunia musik ini kan. Sekarang yang lagi zaman tuh K-pop, yang lagi habis itu ya Tekno, dan menurut saya pribadi ya, karena kita lahir dari generasi yang berbeda, melihat generasi sekarang sebenarnya agak miris. Dalam artian K-pop itu kan cowok lipstick, rambutnya warna-warni, Ya bener-bener. dia melambai-lambai itu menurut saya pribadi sih, dan Mbak Bulet itu enggak banget gitu loh, enggak banget. Iya. Kita harus lawan, itu harus kayak gitu. Nah, jadi harus ini mau kita lawan, dan di sini akan terjadi pro dan kontra pastinya kan. Channel kita sering tuh dikomenin sama komen-komen yang gak enak nih dari pendukung mereka kan. Cuma bagi saya nggak masalah, dan harapan kami musik di Indonesia bisa lebih berwarna lagi, karena band-band di Indonesia saat ini terkubur. Band-band kalau dulu pun di era kami 90 akhir 2000 awal itu kan band merajalela tuh, Jambrut, Gigi, Dewa. Sekarang mereka mati bang. Saat ini yang tampil solois. Dunia ini Nah, itu. panggung sandiwara. Gak Itu jelas. ngapain nggak tuh? Karena Jaja Miharja tuh. Bukan, itu gong 2000 tapi dia bubar bang. Gara-gara gongnya pada hilang lama-lama. Jadi kalau mau konser nggak nyampe 2000 dia. Yang mau bikin candi. Jadi kembali lagi kepada dukungan. Ini kita perlu. Nah kita buka secara gamblang nih bang. Gamblang. Kalau Bang Bulet itu orangnya ini loh, spontan. Iya, spontan. Apa namanya, frontal kita. Iya. Abang siap-siap aja, tangannya capek ngedit. Jadi gini, apa namanya, dukungan kan. Kalau saya sekarang ngelihat saudara, teman atau apa, bahkan ada kawan kemarin, bro, ini channel baru nih, alumni kampus gua, kirim, gua langsung subscribe, aku sering komen, karena Ada ikatan ya. ada ikatan perasaan yang sama ketika kita mau berjuang. Baru mulai perjuangan mulai itu. 100 subscriber pertama. Kalau aneh sih alhamdulillah nih, kawan-kawan begitu dikirim langsung subscribe, bro subscribe bro, gitu kan, langsung subscribe. Tapi nggak tahu nonton apa enggak, kita nggak tahu kan. Tapi alhamdulillah dukungan seperti itu. Ya kalau keluarga ya subscribe, kita nggak tahu nonton, tapi sekarang udah mulai lah ngelihat kita. Ya memang Butuh pembuktian ya, Bang bilang tadi di awal. itu, kalau saya sih sisi positifnya adalah ini tantangan kita buat kualitas lebih baik, gitu. Jadi kalau kualitas kita nggak baik, bikin dia ngomong sama temennya juga tuh apa namanya, channel YouTube abang gua tuh
Hah? Ya ecek. Tapi kalau dibilang, itu channel YouTube abang gua tuh, wah gila tuh drummer keren gitu kan. Nah itu jadi Jadi kualitas kualitas. beriring nanti. Itu abang yang bilang drummer keren tuh abang orang ke 2000 yang ngomong gitu. Pantesan. Ini gua demen banget gaya gitu. Hah? Itu paling gaya doang itu. Suara malah gak ada. Jadi memang dalam YouTube itu kita butuh konsistensi yang pertama. Yang kedua, ketika abang bilang tadi, abang temen link, gue buka channel YouTube kita bantu. Itu kan sebenarnya bentuk komunitas yang belum terbentuk ya. Dan sebenarnya dalam ber-YouTube itu kalau kita kompak, kita kan dari ras aja ya, misalkan dari kita nih, orang-orang kita nih, kalau saling dukung udah berapa ratus ribu subscribe. Iya benar. Wah kontak gue nih di handphone tuh ada 2.200. Nah, iya kan? Tapi subscribe aja ya. Hari itu truk ya di. Kalau sekarang view aja. jadi di sini sebenarnya di collab kita bersama Balai Bang Gigi, mungkin kita juga akan menitipkan pesan ya, bahwa kita harus kompak, Bang. Karena ada beberapa etnis yang memang perlu dengan kekompakan. Ya. Contoh ketika dia memulai satu bisnis, misalkan itu saya bilang tadi, buka warung nasi uduk. Ini bukannya kita ngejelekin satu ras, enggak, tapi ini kenyataan realita di yang terjadi di masyarakat. Itu main iri-irian, Bang. Ya, padahal irian jauh. Makanya Papua. Jangan beli di situ, kagak enak. Iya, Kakak. Ada ceritanya tuh. Gue baru tahu bini gue ada darah timur, irian gitu. Gue nggak cuma tetangga langsung Irian. Bukan irian latah gitu. Tangga beli kulkas dia pengen. Makanya yang punya kan lakinya. Kalau punya darah ini ya. Jadi itu maksudnya kayak gitu tadi ya. kekompakan dan ketika ada seorang teman atau ada saudara atau orang yang mungkin kita nggak kenal tapi menyampaikan sesuatu yang baik ya nggak ada salahnya. Jangan justru malah orang yang nggak kenal, orang yang kita nggak ini antah berantah kita malah. Iya. Karena memang ya ini menginformasikan background kita, ya enggak? Maksudnya gimana sih? Ngomongnya jadi ngaco deh. Background apa sih? Makanya Background itu latar belakang kita. Balai Bang Ji ini kan membicarakan latar belakang kita sebagai orang Betawi. Nah, kebetulan kita orang Betawi juga, Bang. Walaupun darah campuran. kok jadi ngaco ngomongnya jadi Ya kan itu yang disampaikan kita sama ini kita saling mendukung gitu loh. Betul. Anda lah. Baik walaupun kenal. Anda langsung bilang Betawi masalahnya nih. Saya untuk ini. Apa ini kan Balai Bang Ji ini latar belakang Betawi semua. Ya makanya Enggak, emang gini. Yang kita rasain, jadi saya dan teman-teman saya orang Betawi, ketika dia bikin channel YouTube agak berat buat naiknya. Pertama, komunitas jumlah penduduk orang Betawi kan sedikit yang asli Betawi. Udah gitu, udah tahu sama-sama Betawi juga berat buat. nah itu poinnya sebenarnya Pak. Jadi masih ada rasa iri, nah makanya ini gua analoginya dengan seperti jualan nasi uduk. Padahal dia saudaranya mungkin, tapi itu bagaimana? Lu saudaranya ya? Saudaranya mau enak-enak lu beli gitu harusnya, atau lu bantu pasarin. Kita mencoba merubah Ya. paradigma yang ada di Beda dengan orang luar. Ketika mereka menjalankan suatu bisnis itu dari maksudku orang luar itu orang orang itu. Iya. Oh gitu. Oh bong dong Ketika- jadi itu tadi. Ketika dia bilang, gue nggak enak sih kalau channel gue bodo amat ya kan. Itu di situ kekompakan mereka bener-bener luar biasa. Sekali dia uptek langsung brrr. Walaupun masalah mau ditonton. Saya punya tuh teman-teman orang Cina nih ya. Bisnis. Iya. Tapi tadi kita nggak ngomongin orang Cina loh bang. Enggak, teman saya banyak teman-teman. Oh gitu. Ini sejarah apa? Jadi begitu dia buka restoran misalnya, yang datang keluarganya dulu tuh. Wih, Nah, saling mendukung ya, Bang? Saling dukung dari keluarganya, terus komunitas dia, Ya, tempat ibadah dia, sama-sama daripada datang ke situ. supportnya. Supporter. Nah dari awal situ dia akan ada masukan-masukan. Ya. Ini Ci, kurang garam, nanti ini masuk masukan. Nah, mereka datang di periode kedua, semuanya udah bagus kualitasnya. Ya, itu udah mulai dari lidah ke lidah. Ya, Dari lidah ke lidah.
Nah, itu kan pemasaran yang paling padat kan. Benar. Jadi Itu sebenarnya harus sebenarnya yang harus kita rubah adalah mentalitas gitu ya. Jadi mentalitas dari warga kita sendiri seharusnya memang di situ harus terjalin kekompakan, Bang. Satu itu, kedua kita harus dari dalam hati. Jangan ramainya kalau ada parkiran doang. Kita harus ada rasa senang. Kita harus ada rasa senang dan kawan kita maju. Iya benar itu. Itu yang paling. Jadi kompak itu dalam hal kebaikan gitu. Karena sebenarnya kalau bukan kita siapa ntar yang gotong Ini kerajaan? kita darah Betawi nih juga loh, Bang ya. Maksudnya kalau saya kan nyokap saya nih orang Nimun. Halo nih. Sampai dari itu. Saya kebetulan mertua saya orang Kan- Ngajinawi. Kalau nggak salah juga Abang ada beberapa episode yang sama Encing Gaya tuh, Iya. Abang Marjani. Apa juga ada mas saudara saya, cuma saya lupa namanya. Abang Marjani kan Om Sakur ya. Halo bang, yang ini keluarga Jinawi. Akbar. Akbar ya? Iya, Akbar. Iya itu saudara dari Kan jadi ketahuan Bang mati obor, kagak tahu namanya. ya, bini gua, nggak pernah ngajak gua. Gua setiap ada perkumpulan gua kerja mulu. Parah lu Bang. Kita sama Akbar lagi lenong Saibul Hikayat nanti. Lah, Gitu. semoga sukses. Salam dari mantunya Bapak Toy. Nama gua nggak tahu tadi dia. Taunya mana mantunya Bapak Tahu Toy. dia mau Babel apa? Akbar itu kan masih Sariani itu cicingnya dia. Saudara nih. Gitu. Jadi sama Babe sama Ade kenal. Oh dia malah nggak tahu itu babe saya kayaknya. Dia taunya mertua. Dari istri dia kan orang Betawi Ajinawi. Oh, tahu. Saya soalnya waktu kumpul ada nih dia. Gitu. Halo Bang Akbar. Jadi Salam hormat. harapan kita memang ke depannya adalah warga Betawi bisa lebih kompak saling Hmm. mendukung, apalagi itu menyangkut kebaikan terutama kesenian budaya. Wih, Ya. kan main. Jadi saling mendukung, saling support. Bayangin Bang, di Jakarta ada berapa juta orang Betawi. Kalau dia saling mendukung kompak, Abang udah dapet ini platinum ya kan? Belum lagi kan orang Betawi kan jarang yang KB bang, anaknya banyak-banyak. Iya. Mertua saja anak ada berapa? Itu punya handphone semua ya kan? Iya. Kan main. Bang Roni ya Bang Roni. Nah, ini mentalitas Bang, kalau menurut saya mentalitas, karena saya punya teman di komunitas itu ada dia apa namanya dari orang Cina ya Bang. Terus sekali di upload langsung masalah mau nonton mau nggak dia tak notifikasi muncul langsung dia aja. Klik gitu. Nah, itu inilah yang akan bisa mengangkat. Padahal channelnya biasa gitu. Nah, apalagi kalau menurut saya kan channel Bali Bang Ji ini, menurut saya pribadi ya channel yang nggak biasa, channel yang luar biasa. Kenapa? Karena bukan channel sampah kan, banyak sekarang channel-channel sampah tuh yang cuma upload pagi hari di depan rumah saya, jela. Mencari mainan di pasir pantai Gimano. Nah gitu. Iya, jadi itu sampah banget tuh. Sebenarnya orang nggak perlu itu. Ya, Kalau saya dulu bikin juga tuh kecoa. Justru itu viewernya banyak tuh. itu nggak sampah Bang kalau kecoa. Tapi Tapi kalau ditangkap. abang di Padewan ya abang shoot kegiatan pagi hari di depan rumah saya. Saya orang mau nonton coba. Dan faedahnya apa tuh nggak guna Bang? Kalau abang nangkap kecoa itu ada tutorialnya. Jadi orang tahu ketika menghadapi kecoa itu harus apa yang dilakukan, Iya. stepnya. Gitu. Nah, ada Gila, kita menjilat banget. Ini sih channel Bakulet Sempulet dan channel Bang Ji adalah channel yang isinya itu tidak main-main, konsep terkonsep dan kita menyampaikan sesuatu yang yang kita inginkan. Ada means-nya di situ. Ada artinya, ada tujuannya, Means. IC-nya. Udah lu nggak ngerti lu bahasa Inggris ya? main kali. Ya kayak gitu maksudnya. Gua orang Betawi, men. Bang Ilo, Bang Subur nih makasih banyak nih di hari yang istimewa, Sama-sama. di jam tayang kita masuk, subscriber kita masuk, saya kedatangan tamu guru saya di YouTube. Jadi ini satu hal yang berharga. Mudah-mudahan yang kita sampaikan, mudah-mudahan banyak yang sakit hati nih. Hah? Banyak yang merasa. Sakit Banyak yang hati. merasa gitu kan. Tapi nggak apa-apa dia kepukul sekali sakit tapi besok. Besoknya baik. Dan merubah mindset kita semua. Tujuannya adalah intinya apa, mau bikin YouTube ke, mau bikin usaha ke, mau bikin pengajian ke, kalau itu tujuannya baik, apalagi yang ngelakuin saudara kita, langsung aja dukung gitu. Walaupun berat Bang ya. Ya, Bang Akbar itu Mendukung selalu berat. komen. Yang ngedukung kan berat. Sama Coba dukung dia. Pantes dia nggak pernah ngedukung saya. gendong gitu. Tapi dia ngedukung gitu pergi. Kayak Nah, jari. aja lu. Mata lu ngejaba. Bang Ilo, pesan terakhir.
Emang mau kemana sebentar aja? Ya, bisa. Di video ini. Di video ini ya, yang pasti kalau dari Bakulet Semprolet sendiri, karena channel kita channel musik, pesan kita adalah terus berkarya buat teman-teman yang mungkin punya kalian yang nggak punya kalian tapi penikmat, dukung musik Indonesia. Itu kalau buat dari Bakulet Semprolet. Kalau dari saya pribadi, pesan saya ingat sholat. Mau selalu ingetin. Iya. Dan untuk Balai Bang Ji sendiri, kami dari Bakulet Semprolet mengucapkan selamat ya atas termonetisasinya ya. Selamat, mudah-mudahan ke depan bisa lebih kece lagi. Amin, amin. Dan bisa membawa kebaikan untuk orang Betawi khususnya Bang. Ya, betul. Dan Sohibul Hikayat, selalu doa dari kami kembali bisa populer Dan go menjadi internasional. tuan rumah di Tanah sendiri. yes. Jangan punya kontrakan doang. Seru banget kan abang bonceng cingnya Pak Beh, neng manis abang sayang. Video ini saya cukupkan dan udah ngerasa nikmat betul ketemu senior di YouTube. Jadi jangan lupa subscribe Bakulet Semprolet Ya. dan Balai Bang Ji. Dari kita undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.